Dan sudah saya langsung terhubung dengan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Fitriah Zainuddin. Ibu Fitriah, selamat malam. Selamat malam. Iya. Bu Fitriah, saya ingin tanya dulu, ini lokasinya sesungguhnya tidak jauh dari ibu kota provinsi ya Bu ya, Makassar, Goa. Betul, Kabupaten Goa berbatasan dengan Kota Makassar, namun kejadian tempatnya adalah di daerah Tinggi Moncong atau di sekitar Malino yang biasa dikenal dengan daerah wisata. Di puncak gunung, ya puncak begitu, 70 sekitar km 70 kilo dari Kota Makassar. Ya kalau kita bayangkan dengan Jakarta ke puncak lah kurang lebih begitu ya. Ya seperti itu. Puncak Bogor, betul. Ya, artinya Bogor. Saya ingin bertanya bahwa akses informasi dan lain sebagainya bukan kita bayangkan ini ada di tengah hutan, kemudian di pedalaman, bukan ya Bu? Bukan. Oke. Akses di sana ada. Iya. Apa yang terjadi dengan ini Bu? Artinya kan begini, ini terkait, boleh saya katakan mungkin masyarakat ada di desa tapi dekat dengan masyarakat urban, perkotaan. Tapi kok bisa terjadi hal seperti ini? Ya, inilah yang saat ini kita mau menghimpun beberapa data, informasi di sekitar itu. Karena memang kita sekarang lagi galak-galakkan itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Baru kan kita menggalakkan kegiatan itu untuk bagaimana masyarakat itu sadar, aware, teredukasi kalau ada kondisi-kondisi yang langsung lapor. Langsung lapor. Jadi bukan dari misalnya nanti ada pihak kepolisian, pihak berwajib, tetapi memang tokoh masyarakat yang ada di situ tahu bahwa ini terjadi kekerasan. Saya masuk soal itu Bu. Saya mendengar juga bahwa kakak kandung yang bersangkutan itu meninggal karena ada dugaan juga penyiksaan oleh orang tuanya yang juga terkait dengan pesugihan atau ilmu hitam ini. Dengan cara digelonggong air garam kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah Bu. Betul. Jadi sebenarnya kronologis kejadian ini karena kakaknya meninggal setelah menjadi korban itu diminumkan 2,5 liter air garam. Akhirnya setelah proses penguburan itu pamannya kembali dan dia dengar suara anak menangis dari dalam rumah itu. Ternyata di dalam sudah ada 4 orang, bapak, ibu, kakek, nenek. Itu sudah mengerjakan ini, mata kanannya ini. Dia sudah berproses, mencongkel, berproses. Oh ini tapi itu kejadiannya pada saat penguburan kakaknya itu? Iya, jadi saat setelah penguburan kakaknya, pamannya itu kembali, itu tiba-tiba di halaman proses rumahnya. Itu ya Bu ya, dilukai matanya ya? Iya, artinya sudah pulang lah semua orang, mungkin pamannya agak di belakang, pulang, akhirnya disitulah dia mendengar anak-anak menangis. Yang melakukan ibunya sendiri atau ada yang bantu? Ibunya. Satu orang ya Bu, sementara satu orang ini? Iya, tapi berempat di situ Mas. Maksudnya gimana Bu? Berempat. Jadi ibu, lalu ada siapa lagi di dalam rumah itu? Sepasang suami istri, ibu dengan bapak anak ini tersebut. Kandung ya dua-duanya ya? Iya, kandung. Oke. Terus kakek sama neneknya. Jadi kakek neneknya tuh berdasarkan informasi dia memegang kaki anak tersebut. Oh, membantu justru malah. Membantu, sehingga ini yang sangat trauma sekali. Anak tersebut sampai sekarang sangat trauma. Iya, ibunya yang melakukan, bapak kemudian kakek dan neneknya membantu. Jadi kurang lebih ada 5 barangkali yang 4 yang ini tersangka tersebut. Iya. Tetapi 2 ini yang menonjol gangguan jiwanya. Nanti kita akan konfirmasi soal itu, betul. Betul. Gimana Bu? Ayah dan ibunya menonjol soal? Menonjol adanya gangguan jiwa, yang ada halusinasi, bisikan-bisikan, perintah, sehingga ini yang sekarang diamankan di rumah sakit jiwa. Bapak dan ibu kandungnya? Bapak dan ibu kandungnya. Oke, jadi ini halusinasi atau ada yang menyuruh, misalnya dukun gitu, untuk kemudian pesugihan dan lain sebagainya? Untuk saat ini sementara setelah kita diwawancarai mendalam itu ada bisikan-bisikan dan memang sering katanya melakukan ritual-ritual. Bisikannya nggak tahu saya bisikin Bu, gaib itu katanya. Iya, halusinasi, ada perintah-perintah dari bisikan-bisikan. Setelah dicek sementara bapak dan ibu kandungnya, ini ada gangguan jiwa. Iya,
Sementara sekarang dirujuk ke rumah sakit Dadi Jiwa. Oke, kakek dan Jiwa. neneknya? Kakek dan neneknya masih diamankan di kantor polisi. Artinya sudah Di dites Polres kejiwaan Jiwa. juga, Bu, dan normal? Iya, iya. Sementara sekarang masih berproses, tapi yang dirujuk adalah bapak dan ibunya. Oke, artinya kakek dan neneknya normal tapi membantu pada saat proses melukai itu. Iya. Bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Itulah yang kita sementara pantau terus, karena kalau di dinas kami pemberdayaan perempuan itu sangat melihat pendampingannya. Jadi untuk sementara ini anak tersebut karena dia mengalami kerusakan pada organ tubuhnya, dalam hal ini matanya sebelah kanan, dan setelah saya konfirmasi kepada dokter yang menangani mengoperasi tadi, itu alhamdulillah untung cepat tertangani karena hanya sekitar mata putihnya atau yang biasa disebut konjungtiva dengan skleranya, Ya. itu yang mengalami kerusakan 360 derajat. Seluruh sudah seputar dia. Oke. Tetapi korneanya, untung korneanya masih Bagian belum. hitam ya, Bu ya? Bagian hitam matanya. Iya, kornea yang untuk melihat itu yang masih bagus, untung belum cepat ditangani sehingga dan masih ada terjadi kerobekan di bagian atas, itulah yang dijahit, dipertahankan. Kalau yang dibawa memang sudah hilang secara ininya, jadi memang mungkin ada sedikit nanti gangguan kosmetik saja, tetapi diobati 2-3 bulan. Tadi berdasarkan informasi dari dokter itu mudah-mudahan bisa baik karena ini usia anak. Tapi kondisinya memprihatinkan sekali pasti, Bu. 360 derajat tadi Ibu katakan terlukai. Terluka seluruh seputar itu mata putihnya, tetapi ternyata masih ada tersisa robekan di bagian atas. Itulah yang diperbaiki, masih bisa nyambung. Kalau yang di bawah itu memang sudah agak rusak, sulit dipertahankan, tetapi nanti ke depannya setelah katanya melakukan pengobatan, insya Allah bisa. Pekerjaan sehari-hari keluarganya apa, Bu, di sana, Bu? Itulah yang karena di sana kan kayak bertani. Bertani di sana, berkebun, jadi tidak memang seputaran situ saja orang tuanya. Kakeknya turun-temurun juga di situ, Bu ya? Iya, dan di sana memang ini anak karena ibunya kan anak satu-satu, mungkin ikut ke suaminya sehingga keluarga dekat dari ibunya memang tidak di situ, yang kakek neneknya itu dari keluarga bapaknya. Oh, keluarga bapaknya. Tadi saya sempat ke rumah sakit lihat. Yang jaga itu semua memang adalah om, tante, tapi dari keluarga agak jauh. Kalau pamannya yang proses ini kan kemudian diketahui oleh sang paman ya. Pamannya lalu kemudian membantu menggagalkan semua dan menyelamatkan sang anak. Paman ini dari saudara bapak. Oh, saudara bapak. Oke. Iya, saudara bapak. Oke. Jadi sempat terjadi pergumulan pada waktu itu, Bu ya? Iya, betul. Karena 4 lawan 1 itu. Iya. Betul. Jadi sementara saat ini masalah fisiknya dulu ditangani karena itu anak menangis terus. Tadi bisa digendong, dia tidak di kamarnya, dia malah pergi cari bakso, menangis terus. Jadi dia selalu mau jalan terus itu anak. Jadi usia 6 tahun ya, Bu ya? Usia 6 tahun. 6 tahun. Ini psikologisnya pasti luar biasa tergoncang. Bagaimana kemudian psikolog yang membantu ini? Ada datangkan psikolog, Bu? Jadi tadi kan sudah semua pemerintah setempat dalam hal ini termasuk Bapak Gubernur, langsung memerintahkan melalui dinas saya sendiri sebagai kepanjangan tangan beliau untuk mengecek langsung, mengkoordinasikan karena ada kan dinas pemberdayaan perempuan pelindungan anak kabupaten. Ibu Fitri ya? Iya, tampaknya terputus komunikasi saya dengan Ibu Fitria Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Saudara. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, nanti saya akan sambung lagi termasuk juga dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Saya ke Pak Sigit Rohadi. Pak Sigit, sosiolog dari Universitas Nasional. Pak Sigit, ini kita mendengarkan miris sekali apa yang terjadi di sana. Beruntung masih ada paman yang kemudian akhirnya menolong. Itu adalah saudara atau adik dari bapaknya ya. Ini kan aneh, Pak. Kakek, nenek membantu, ayah kandung membantu, ibu yang kemudian mengeksekusi. Dan baru terjadi setelah penguburan kakak kandungnya. Saya belum tahu nanti berapa usianya, mungkin Pak Rohadi sudah mendapatkan informasi kakak yang bersangkutan yang dimakamkan pada waktu yang sama dengan kejadian itu.
ini luar biasa, di luar akal sehat manusia sesungguhnya. Betul ya Pak Sigit ya? Betul. Jadi, Dan ini kalau kejadian saya- pertama mungkin di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya sepanjang sejarah. Oh, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi itu, Mas. Dengan bantuan kakek, nenek, bapak, dan ibu kandung itu kan luar biasa Pak. Iya, jadi keluarga itu melakukan ritual. Jadi kalau kemudian disimpulkan sementara bahwa ayah dan ibu itu punya gejala kejiwaan, Ya, saya pikir perlu hati-hati untuk menyimpulkan itu. Karena kalau betul ada gejala kejiwaan, toh dia bergaul sangat lama dengan orang tua, dua-duanya yang ada di situ. Kalau memang itu dia mengalami gejala kejiwaan, mestinya dua orang tuanya, kakek neneknya korban, itu juga mengalami gejala kejiwaan. Itu logika sederhananya, betul. Betul. Tapi ternyata tadi saya konfirmasi ternyata kakek neneknya tidak. Iya. Hasil tes normal, hanya ibu dan ayah kandungnya yang mengalami gangguan jiwa. Betul. Jadi apa artinya di sini, Pak? Perlu didalami apa yang terjadi pada keluarga itu. Apakah ini seperti yang terjadi kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa ini ritual keluarga dengan mengorbankan keluarga. Okay. Kalau si yang kakaknya yang besar, yang usianya 22 tahun, sudah dewasa 22 tahun, digelonggong air garam, kemudian yang bersangkutan dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya keluar darah, sehingga mengalami pendarahan hebat dan tidak tertolong jiwanya, tak ada tetangga yang curiga dengan kematiannya. Iya. Sampai kemudian itu dibuka. Ini perlu dipertanyakan betul apa yang terjadi dalam keluarga itu. Janggal ya Pak? Janggal. Kalau tidak ada praktek mistik yang juga melibatkan banyak orang. Termasuk tetangga Bapak mengatakan itu? Betul. Jangan-jangan ada jaringan. Oke. Ini karena kematian yang usia 22 tahun. Oh, kakaknya 22 tahun Pak, sudah konfirmasi Pak ya? Betul. Oke. Ya, di media. Pasti ada perlawanan, betul ya? Betul, harusnya ada perlawanan dari yang dewasa itu yang 22 tahun. Mengapa yang 22 tahun juga diam saja? Ya, tidak melakukan perlawanan dan tetangga-tetangga juga seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini mengherankan bagi saya ini. Dan jangankan 22 tahun, yang 6 tahun ketika dilakukan untuk melukai, pasti kan dia teriak. Dan pasti juga akan memancing, apalagi warga desa, warga di pertanian, meskipun mungkin rumahnya tidak terlalu dekat, tapi kan kedengeran begitu Pak ya. Lalu kemudian setelah itu warga datang, tetangga datang, tapi ini sama sekali kemudian tidak diketahui. Hanya oleh pamannya pada waktu itu. Ini ada hal yang janggal yang masih kemudian menjadi tanda tanya di sini. Apakah ini hanya satu keluarga atau ada kecurigaan? Ada lingkungan, tetangga yang juga menganut ya aliran yang sama, begitu Pak ya? Polisi punya pekerjaan berat ini Mas. Jadi jangan sampai ketertutupan masyarakat kemudian membuat penyelidikan yang dilakukan polisi ini buntu. Nih, karena yang kelihatannya cukup aware itu hanya pamannya. Pamannya yang merebut si kecil usia 6 tahun itu berhadapan dengan 4 orang yang sedang mengerjakan si kecil itu. Tetangga-tetangga yang mendengar tangis nampaknya juga tidak datang, padahal kalau pulang dari penguburan itu kan bersama-sama dalam jumlah yang cukup besar. Mengapa kemudian tidak tertarik dan tidak datang ke tempat keluarga itu? Gitu. Ini tanda tanya yang perlu diungkap oleh Bapak polisi. Gitu. Baik. Nanti kami akan lanjutkan lagi dengan informasi terkait hal ini. Pak Sigit Rohadi masih tetap bersama kami dan juga Ibu Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga nanti kami akan coba untuk menghubungi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Sesaat lagi, Saudara.